Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan pada hari ini saya mengajak saudara untuk membuka kitab Kejadian pasal yang ke-50, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan membacakan demikian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Secara khusus, ayat yang menjadi nas perenungan kita adalah ayat yang ke-15, saya ulangi pembacaannya. Ketika saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Kami akan merenungkan firman Tuhan yang baru saja kami baca tadi. Ya Tuhan, terangilah kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan firmankan. Sehingga hidup kami terus diperbarui oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasihi, setiap orang yang melakukan kejahatan atau sebuah perbuatan dosa, biasanya mereka akan dihantui dengan ketakutan. Paling tidak, dua hal yang menyebabkan ketakutan itu muncul. Yaitu yang pertama adalah pembalasan dari orang yang kepadanya perbuatan jahat itu dilakukan. Dan ketakutan yang kedua biasanya takut kalau ketahuan, sehingga bisa menyebabkan orang itu kehilangan atau mengalami kerusakan nama baik, kehilangan harga diri, atau bahkan lebih jauh lagi berurusan dengan hukum, dengan aparat hukum. Siapapun yang melakukan perbuatan yang jahat, apalagi sampai pada tindak kriminal misalnya, pastilah dihantui dengan ketakutan. Bahkan juga kalaupun orang hanya melakukan suatu kesalahan, ya, tidak jarang juga ada rasa ketakutan yang menghantui, yang selalu dirasakan. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga saudara-saudara Yusuf. Kita semua tahu kisahnya, ya, bagaimana kakak-kakak Yusuf itu begitu jahat kepada Yusuf, ya, menjualnya sebagai budak, padahal itu saudara kandungnya sendiri, ya, paling tidak itu saudara sedarah meskipun mereka berasal dari berbagai ibu, ya. Jadi saudara tiri begitulah. Tetapi toh kejahatan yang mereka lakukan itu sebenarnya sulit sekali ditolerir. Nah,
sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu bagaimana perjalanan hidup dari Yusuf. Nah, yang kita baca ini adalah ketika ayahnya, yaitu Yakub, meninggal dunia. Mulailah mereka merasakan ketakutan, karena mereka berpikir bahwa selama ini Yusuf baik kepada mereka, karena ayahnya masih hidup. Jadi kebaikan Yusuf itu karena Yusuf memandang ayahnya. Nah, sekarang ayahnya sudah mati. Bisa jadi ini merupakan saat di mana Yusuf akan melampiaskan dendam dan kemarahan kepada kakak-kakaknya atas perbuatan jahat yang mereka pernah lakukan. Itu sebabnya mereka mulai dihantui ketakutan. Nah, untuk melindungi diri mereka dari kemungkinan pembalasan dari Yusuf, mereka mulai mengarang cerita. Mereka menyampaikan kepada Yusuf bahwa ayahnya sebelum mati telah berpesan. Ini pintar sekali ya mereka itu, karena kebohongannya akan sulit dibongkar karena ayahnya sudah mati, tidak bisa ditanyain. Bahwa ayahnya sebelum mati sudah berpesan supaya disampaikan kepada Yusuf, supaya Yusuf mengampuni kesalahan, kejahatan, dan dosa-dosa kakak-kakaknya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kejahatan di masa lalu itu mau diselesaikan oleh kakak-kakaknya dengan cerita bohong. Saudara yang saya kasihi, untunglah Yusuf bukan seorang yang pendendam. Seandainya Yusuf adalah seorang yang pendendam, apakah ia peduli dengan pesan terakhir ayahnya? Bisa jadi tidak. Ia tetap akan melaksanakan dendamnya, ia akan tetap melampiaskan kemarahannya. Sekalipun mungkin betul ayahnya berpesan seperti itu. Ya, dia toh tidak bisa membuktikan ayahnya betul berkata seperti itu atau tidak. Tetapi jikalau ia seorang pendendam, ia pasti akan tetap melampiaskan kemarahan dan dendamnya kepada kakak-kakaknya. Tapi Yusuf bukan orang seperti itu. Sehingga kemudian ia mengatakan, apakah aku ini pengganti Allah? Ya, ia tidak mau menghukum kakak-kakaknya. Sekalipun kakak-kakaknya sudah berbuat yang jahat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah ini sungguh sangat mengharukan. Karena ia mengajar kepada kita bagaimana sih sebenarnya seharusnya kita menyelesaikan setiap kesalahan yang kita lakukan. Sebagai manusia yang tidak sempurna, tentu tidak ada seorang pun di antara kita luput dari kesalahan. Kita bisa melakukan kesalahan yang mudah-mudahan tidak melakukan kejahatan, tapi hanya kekeliruan, kesalahan. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang kita baca tadi, kita belajar dua hal penting. Yang pertama, kejahatan itu tidak pernah membuahkan apa yang baik. Ya. Artinya bahwa kejahatan itu pasti merusak dan menghancurkan, bukan membangun. Ya. Oleh karena itu kita diingatkan, hati-hatilah dalam tindakan-tindakan kita. Jangan melakukan hal-hal yang jelas-jelas kita sadari itu melanggar hukum. Itu merupakan kategori perbuatan kriminal. Mari kita menjaga diri, menjauhkan diri dari tindakan-tindakan semacam itu, karena pada akhirnya kalau kita sampai melakukannya, kitalah yang akan terkena akibatnya. Jadi jangan kita melakukan tindak kejahatan, karena itu sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan sekaligus juga itu akan mengancam kehidupan kita, kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, jikalau kita melakukan suatu kesalahan, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita menyadari, oh ya saya salah. Cara menyelesaikan persoalan atau kesalahan di masa lalu itu tidak dengan mengarang kebohongan, tetapi mengakui dengan jujur, tulus dan rendah hati, diiringi juga penyesalan. Itu akan
menyelesaikan kesalahan di masa lalu. Tetapi banyak orang yang tidak mau melakukan itu mungkin karena gengsi, mungkin karena alasan-alasan yang lain. Lalu kemudian berusaha menutupi kesalahannya dengan kebohongan. Sesuai yang saya kasihi, ketika kita melakukan itu, maka kita akan terus mengarang kebohongan demi kebohongan. Karena kita akan selalu khawatir, bukan hanya kesalahan yang dulu yang terbongkar, tapi juga kebohongan kita akan terbongkar. Dan oleh karena itu harus ditutup lagi dengan kebohongan, tutup lagi dengan kebohongan. Tetapi pada titik tertentu, kita tidak bisa lagi berbohong. Kita tidak mungkin membohongi semua orang. Sehingga pada akhirnya bahkan semua orang akan mengenal kita sebagai pembohong. Ada banyak cerita bohong yang kita karang. Dan itu fatal buat kita. Kita belajar dari peristiwa kakak-kakak Yusuf ini. Kita semua bisa melakukan kesalahan dan alangkah bijaknya jikalau kita menyelesaikan itu dengan mengakui, memohon maaf, dan menyesali apa yang telah kita perbuat. Sehingga dengan demikian persoalan-persoalan, kesalahan-kesalahan di masa lalu akan dapat diselesaikan dengan baik. Mari kita akhiri dengan doa. Ya Tuhan, meteraikanlah firman-Mu ini di dalam hati kami. Sebagai manusia yang tidak sempurna, kami seringkali juga bisa melakukan kesalahan ataupun dosa yang mendukakan hati Tuhan maupun juga yang melukai sesama kami. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu menuntun kami untuk berlaku bijak di dalam menyelesaikan setiap persoalan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.